Kalau misalkan kalian lagi terkena reading slump dan gak tahu nih mau ngapain, membaca juga lagi gak mood ya kan. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian buku-buku yang bisa kalian baca dalam 1 jam sekaligus bisa mengusir. Halo, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, seperti yang tertera di judul, aku mau kasih tahu kalian buku-buku yang bisa kalian baca dalam waktu 1 jam. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Kalau misalkan kalian lagi terkena reading slump dan gak tahu nih mau ngapain, membaca juga lagi gak mood ya kan. Nah, di video kali ini aku mau kasih tahu kalian buku-buku yang bisa kalian baca dalam 1 jam sekaligus bisa mengusir reading slump kalian. Buku yang bakal aku sharing di video kali ini yaitu yang pertama, judulnya apa tuh nih, Yang Berguguran di Hati Senja, karya Ansar Sirih. Jadi buku ini tuh mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Senja. Jadi Senja itu mempunyai ibu yang pemabuk, yang kurang perhatian, yang kayak dia itu mempunyai kehidupan yang broken home lah. Dan akhirnya si Senja ini mencintai atau suka sama seniornya, tapi seniornya ini kayak kurang tulus gitu, suka sama Senja. Senja dihadapkan oleh beberapa konflik dan permasalahan-permasalahan yang bikin ngenes, yang bikin gregetan gitu. Pas aku baca juga kayak sedih banget, kelam banget kisah Senja ini. Nah, kalau misalkan kalian suka cerita yang gaya bahasanya puitis, yang indah dan juga romantis, buku ini cocok banget buat kalian baca. Buku yang kedua judulnya Cinta Brontosaurus, karya Raditya Dika. Siapa sih yang gak kenal Raditya Dika? Raditya Dika adalah seorang stand up komedian yang banyak menerbitkan buku-bukunya. Salah satunya adalah kisahnya sendiri yang berjudul Cinta Brontosaurus. Jadi Raditya Dika itu menuangkan kisah-kisah masa lalunya ke dalam sebuah karya, dalam sebuah buku, dan salah satunya buku ini. Aku jamin kalian bisa banget baca buku ini dalam waktu 1 jam. Aku juga waktu baca buku ini langsung kayak sejaman gitu dan tidak makan waktu yang lama. Aku tidak bisa menceritakan sinopsis lengkapnya dalam buku ini karena buku ini tuh ceritanya random gitu, dan intinya buku ini tuh seru banget, kocak, dan kalian bisa banget baca buku ini dan bakalan jamin bisa buat kalian tertawa gitu. Buku yang selanjutnya yaitu judulnya Acoustic Life, karya Nanda. Ini adalah buku terjemahan Gramedia. Aku tidak tahu apakah buku ini stoknya masih ada di toko-toko offline gitu ya. Waktu itu aku baca buku ini tuh beberapa tahun yang lalu, aku belinya di Gramedia di kota aku sama sahabatku. Waktu itu aku senang banget dengan covernya, lucu, imut. Padahal sebenarnya buku ini tuh lumayan tebal, tapi aku masukkan dalam buku yang bisa kalian baca dalam waktu 1 jam. Kenapa? Karena buku ini itu fisiknya aja yang novel, tapi di dalamnya itu kalian bisa menemukan kisah-kisah yang lucu, yang seru, dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang cute, yang sederhana, yang enak banget buat dibaca lah pokoknya. Buku yang selanjutnya yaitu judulnya Sumur, karya Eka Kurniawan. Bagi kalian yang suka dengan karya Eka Kurniawan dan belum beli buku ini, pokoknya kalian harus beli buku ini karena buku ini itu tidak bakalan dicetak untuk kedua kalinya. Aku nggak tahu nantinya bagaimana ya, terserah dari penerbitnya dan penulisnya. Kalian bisa lihat fisik dari buku ini tuh kecil banget, tipis, dan bisa aku jamin kalau buku ini bisa kalian baca dalam waktu 1 jam. Jadi buku itu menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Thoib, mempunyai sahabat yang bernama Siti. Jadi mereka ini adalah sahabatan dari kecil dan kayaknya mereka saling suka, tetapi keluarganya tidak merestui hubungan mereka. Jadi pada akhirnya Thoib dan Siti ini memutuskan komunikasi dan memutuskan jarak, hingga pada akhirnya mereka dipertemukan oleh takdir kembali, tapi dengan konflik-konflik yang menegangkan dan mencekam gitu menurut aku. Dan ada beberapa scene yang kayak aku tuh masih mengawang-awang gitu, kayak ini kenapa kayak gini sih gitu. Menurut aku kalian wajib banget baca buku ini. Buku yang selanjutnya adalah 3 buku ini. Buku ini yaitu terbitan penerbit Lokamedia. Jadi Lokamedia adalah salah satu penerbit indie gitu ya. Buku-buku dari penerbit Lokamedia juga sudah tersebar beberapa toko online maupun offline. Kenapa aku pick 3 buku ini? Buku yang bisa kalian baca dalam waktu 1 jam karena buku ini tuh tipis banget gitu ya, pertama. Terus yang kedua, tema dari ketiga buku ini tuh unik, dimana temanya itu mengambil tokoh utama bukan manusia. Jadi tokoh utamanya itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa benda mati gitu. Uniknya juga, jadi ketiga buku ini itu adalah juara 1, 2, 3-nya. Waktu itu penerbit Lokamedia mengadakan lomba cerita pendek gitu. Alhasil inilah ketiga juaranya gitu. Aku suka banget dengan gaya bahasanya dan
worth it sih kalau misalkan mereka ini adalah juara-juaranya. Juara yang pertama itu judulnya Mata Ketiga. Jadi buku ini mengisahkan tentang kayak seorang gadis yang dia itu broken home gitu. Dia tinggal tinggal sendirian gitu sama kekasihnya, dan dia ditimpa oleh berbagai permasalahan. Aku pada awalnya ketika baca buku ini masih mengawang-awang dan masih berpikir ini tokoh utamanya siapa sebenarnya. Terus setelah dibaca kembali, aku akhirnya mengerti, oh ternyata tokoh utamanya tuh kayak gini gitu. Terus juara keduanya yaitu judulnya Renjana. Jadi kalau Renjana ini dia ada agak rada-rada sedikit sentimental gitu ya, dan rada-rada 18 ke atas. Dan buku ketiganya judulnya Smart Kokila. Dia ini mengambil tokoh utama yaitu hewan. Ini seru banget sih menurut aku ketiga buku ini, dan aku jamin satu bukunya ini kalian bisa menghabiskan sekitar 1 jaman gitu untuk kalian baca. Mungkin nggak terlalu 1 jam pas ya, bisa mungkin lebih ataupun bisa juga kurang, bahkan tergantung dari kecepatan baca kalian masing-masing. Sebenarnya kalau aku mau bilang, kita tidak bisa mentarafkan gitu, kita tidak bisa memporsirkan kecepatan baca seseorang. Bisa aja aku bisa baca buku ini tuh dalam waktu 1 jam, tapi mungkin ada orang yang tidak bisa baca dalam waktu 1 jam. Jadi kayak kecepatan orang untuk baca itu kayak berbeda-beda ya. Tapi ini adalah referensi aku kalau misalkan kalian ingin baca buku yang ringan, yang bisa kalian baca dalam waktu singkat. Buku-buku ini adalah buku yang bisa kalian baca. Nah, menurut kalian buku-buku apa aja sih yang tadi aku sebutkan yang worth it banget dibaca dalam waktu 1 jam? Terus kalau misalkan kalian ada buku yang bisa kalian baca dalam waktu 1 jam, kalian bisa komen di bawah buku-buku apa aja, kita bisa sharing. Dan aku penasaran kalau misalkan kalian pernah baca buku dalam waktu 1 jam, bisa kalian drop komen kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.